Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pranoto dari SDN Limbasari 02, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Saya di sini berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Aminah dari SD Negeri Randusari 4, Kecamatan Kapuk Barang. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Noviali Lutfi dari SD Negeri Kumayo 02, Kecamatan Minuwaru, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Di sini saya berperan sebagai coaching. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bu Aminah. Selamat pagi Pak Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Dwi, sehat. Sehat ya. Dengar-dengar hari ini Bu Aminah akan ada coaching ya Bu? Benar Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Bu Yosi, kasih saya. Oh, dengan Bu Yosi, baik itu. Nah sebelum coaching ya Bu ya, ini apa yang dipersiapkan Bu? Waktu, yang jelas waktu dan mental Pak. Waktu. Saya persiapkan. Baik, luar biasa. Jadi penting ya Bu, mental, waktu itu sangat penting ya Bu ya. Sehingga nanti bisa menggali masalah yang dibicarakan oleh coach ya Bu ya. Baik. Tapi sebelumnya Bu, untuk selanjutnya terkait dengan coaching ya yang Ibu lakukan, ini ada beberapa hal ya Bu ya yang perlu Ibu ketahui pada prinsip-prinsip di coaching Bu. Jadi prinsip-prinsip di coaching itu Ibu harus tahu agar bisa memaksimalkan coachingnya. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sehingga dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, insya Allah Bu Aminah dalam coaching itu akan lebih maksimal dan tentunya keberhasilan itu akan lebih memuaskan ya Bu ya. Ya, baik. Nah, itu yang perlu diketahui ya Bu. Nah selain itu Bu, jadi di dalam kemitraan juga prinsip dalam kemitraan, kemudian juga ada kompetensi Bu, ya kompetensi coaching. Nah kompetensi coaching itu sendiri, Ibu tahu nggak ada berapa? Ada tiga apa saja Bu? Bertemu, pesan ya, terus mengajukan pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Nah itu penting ya Bu ya. Ibu sudah hafal, sudah tahu, tentunya bisa diterapkan dalam bercoaching ya Bu ya. Sehingga kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan terakhir tadi apa? Memberikan pertanyaan yang bobot. Insya Allah saya yakin Ibu dengan tujuan kompetensi yang Ibu hafal ini yang jelas akan memaksimalkan dalam bercoaching ya Bu ya. Baik, kemudian di dalam coaching juga ada alur tirta Bu ya. Alur tirta ini juga perlu diketahui Bu. Yang pertama Ibu harus bisa menggali tujuannya Bu ya. Tujuan si coaching dalam menggali masalah. Jadi coaching itu apa permasalahannya, tujuannya apa, macam itu ya Bu ya. Yang kedua identifikasi ya. Yang ketiga kemudian rencana aksi, dan yang keempat terakhir keempat ya Bu ya, itu adalah tanggung jawab. Nah itu yang kemudian prinsip tujuan kompetensi dan alurnya itu harus Ibu pegang ya Bu ya di dalam bercoaching. Nah baik Ibu, karena kita waktunya sedikit ya Bu ya. Nah kemudian di dalam observasi ini ya Bu ya, ini kira-kira Ibu Aminah apa yang ingin dikembangkan dalam kompetensi ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi ya, kompetensi yang mendengarkan aktif Pak. Itu yang saya akan kembangkan ya, ada aktif, terus kehadiran penuh dan pertanyaan bobot mengajukan. Ada tiga kompetensi ya Bu ya yang dikembangkan. Nah dari ketiga kompetensi ini yang mungkin lebih spesifik ya Bu ya, yang akan dikembangkan Bu Aminah itu pada kompetensi apa Bu? Mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Kenapa Ibu memilih? Karena kalau kita mendengarkan aktif terhadap nanti apa coach atau coach yang mau di coach ya, itu kita akan menemukan permasalahan dari si coach itu ya. Ya luar biasa ya Bu ya. Berarti mendengarkan aktif yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik ya Bu ya. Berarti dengan mendengarkan aktif nantinya si coach menemukan
permasalahan dan Ibu akan bisa menggali ya Bu dan mengajukan sebuah pertanyaan yang luar biasa. Terus penilaian Ibu terkait dengan kompetensi yang Ibu kembangkan Bu? Penilaian saya masih sudah cukup Pak, tapi kurang maksimal nanti depannya, nanti dalam penilaian saya lebih maksimal lagi Pak. Berarti menilai tentang kompetensi Ibu Aminah intinya sudah cukup ya Bu ya? Ya. Ingin dikembangkan lagi. Oke, nah dari harapan Ibu ini Bu ya terkait dengan observasi hari ini, kira-kira apa harapan Ibu tentang observasi yang akan dilakukan pada hari ini? Saya berharap setelah nanti observasi saya mendapatkan ide Pak atau strategi yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mungkin dapat memotivasi siswa. Baik Bu, intinya dalam observasi ini Ibu ingin bisa mengembangkan ya ide-ide termasuk daripada kompetensi coaching Ibu sendiri ya Bu ya, menggali pedagogi baik itu Bu yang bisa saya sampaikan, nanti Ibu bisa langsung coaching ya Bu ya, dengan Bu siapa tadi? Bu Yosi Pak. Ya, baik. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Sudah siap? Silakan mulai. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Aminah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Aminah. Bagaimana kabar Bu Aminah? Alhamdulillah saya sudah sehat, baik sekali Bu Yosi. Dari teman hari ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi Bu Aminah terhadap permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Kira-kira permasalahannya apa ya Bu Yosi? Saya merasa pembelajaran saya masih belum sepenuhnya berpihak kepada murid Bu Aminah. Baik Bu Yosi, setelah kita melakukan diskusi hari ini, ukuran keberhasilannya yang ingin Bu Yosi capai itu apa? Saya ingin dapat menyajikan pembelajaran yang bisa berpihak kepada murid dengan indikasi bahwa murid lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Saya sependapat dengan apa yang tadi Bu Yosi ceritakan. Nah, dari permasalahan ini Bu Yosi, kira-kira dari yang sudah Bu Yosi sampaikan tadi, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi yang dalam tercapai yang ingin dicapai sama Bu Yosi dari skala 1 sampai 10? Yang ingin dicapai yang saat ini? Yang saat ini. Oh, yang saat ini menurut saya masih pada skala 6 Bu Aminah. Jadi hanya beberapa murid saja yang bersifat aktif di dalam pembelajaran, mempunyai motivasi belajar yang tinggi di dalam kelas saya Bu Aminah. Mudah-mudahan untuk setelah kita observasi nanti ada peningkatan lagi ya Bu Yosi ya. Nah sekarang menurut Bu Yosi dalam kekuatan apa yang ingin dilakukan untuk agar murid tersebut tadi dari permasalahan yang tadi Bu Yosi ceritakan itu apa? Saya ingin memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah Bu Aminah untuk saya terapkan dalam pembelajaran, misalnya dengan penggunaan media berbasis teknologi Bu Aminah. Saya ingin sekali bisa saya coba terapkan di kelas saya. Saya ingin barangkali dengan cara tersebut murid akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Mudah-mudahan dan Bu Yosi ya, apa yang tadi Bu Yosi ceritakan mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Untuk berikutnya apa rencana atau solusi Bu Yosi dalam menghadapi anak yang tadi? Rencana saya untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas saya, di antaranya itu Bu Aminah tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ingin menggunakan fasilitas yang ada di sekolah Bu Aminah. Kebetulan di sekolah saya kan di sekolah kita ada LCD, ada laptop. Saya ingin bisa mengintegrasikan pembelajaran saya menggunakan media tersebut Bu Aminah. Iya, saya ingin sekali
ketika anak-anak belajar dengan media berbasis teknologi, saya berharap mereka akan lebih tertarik dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Gitu, Iya, sudah bagus itu tadi ya Bu Yosi, tapi sedikit saya tambahkan nanti dalam solusi juga rencananya harus berkoordinasi ya. Iya. Biasanya berkoordinasi dengan siapa saja Bu? Kebetulan saya berkoordinasi dengan ya tenaga operator Komina yang menguasai kita, juga dengan rekan sejawat lainnya, berbagi praktik baik seperti apa sih penerapan yang sudah mereka lakukan pembelajaran berbasis teknologi di kelas mereka. Ingin saya aten Bu Aminah untuk saya terapkan di kelas saya. Ya, bagus sekali rencana tadi Bu Yosi ya. Terus dari rencana ini yang mau diprioritaskan itu yang mana? Yang pertama saya ingin mempelajari dulu cara penggunaan media berbasis teknologi tersebut Bu Aminah. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi dengan teman-teman yang lain terkait rencana saya tersebut, mempelajari hal-hal yang mungkin saya belum kuasai dalam bidang teknologi tersebut. Bagus. Nah, kira-kira kapan nih? Kira-kira kapan Bu Yosi akan merencanakan hal ini? Saya itu secepatnya kok, saya sudah mulai bertanya-tanya kepada rekan sejawat saya tentang keberhasilan mereka menggunakan teknologi di dalam kelas. Kemudian saya juga sudah sedikit mempelajari. Saya berharap nanti dalam waktu dekat saya dapat mengaplikasikan pembelajaran berbasis teknologi ini. Oke Bu Yosi, dan nanti dari rencana tadi yang sudah Bu Yosi ceritakan, tentunya ada orang yang bantu juga ya tadi ya Bu Yosi ya, kalau tujuan ini tadi sudah dijelaskan ya, Jawa atau ada sekolah ya. Setelah tujuan ini terlaksana, terus apa nih tindak lanjutnya Bu Yosi? Tentunya dengan pelaporan sendiri Bu Aminah, tentunya bagaimana sih penerapan teknologi di kelas saya, apakah dapat meningkatkan aktivitas siswa saya di dalam kelas, juga meminta umpan balik dari rekan sejawat saya tentang pembelajaran yang saya terapkan. Oke, terima kasih Bu Yosi. Saya rasa diskusi kali ini sudah cukup ya, karena sudah siang saya harus menghadiri rapat. Bagaimana sudah menemukan solusinya atau tidak? Paling tidak ada gambaran Bu Yosi. Ya, saya juga mendapatkan gambaran Bu Aminah. Terima kasih sekali atas kegiatan observasi hari ini. Alhamdulillah ya Bu Yosi. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan hasil yang maksimal ya Bu Yosi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Yosi ya. Terima kasih Bu Aminah. Baik, sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Aminah, gimana coachingnya hari ini? Alhamdulillah Pak, berjalan lancar, dan sangat menyenangkan. Baik Bu, tadi saya sudah melihat ya dari berbagai alur dari awal sampai akhir ya Bu ya. Nah, coba Ibu refleksikan ya Bu ya, terkait dengan performa Ibu ya dari coaching tersebut terkait dengan kompetensi itu apa? Ya Pak, dari tadi yang saya kompetensinya itu Pak, alhamdulillah sangat mengalir untuk bisa bekerja. Kompetensi dari coachingnya juga sudah ada alur penuntutan yang sudah mundur Pak. Iya. Ibu menilai yang demikian itu berdasarkan apa? Berdasarkan tadi pengamatan saya setelah bercoaching Pak. Coachingnya. Jadi setelah Ibu mengamati coaching, maksudnya Ibu bisa menggali gitu. Iya. Jadi itu yang Ibu menilai bahwa Bapak Ibu kayak gitu. Ya sudah ada keterbukaan antara coachingnya sudah ada keterbukaan, sudah mau mengarahkan ya Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga coachnya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Kuncinya maksudnya kuncinya. Ya dari permasalahan yang terjadi Pak. Baik. Itu yang Ibu rasakan bahwa Ibu sudah merasa berhasil ya. Iya. Jadi coach itu sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, sangat bagus ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan hari ini Bu? Mau Pak silakan. Jadi setelah saya melihat Bu ya, dari awal
hingga sampai akhir sesi coaching ya, banyak hal yang luar biasa yang dapat. Ternyata Ibu Aminah cukup baik mendengarkan arahan saya. Jadi Pak, sebelum Ibu coaching kan ya, dari awal saya sudah mengatakan, ingat Bu Aminah, ketika mau coaching ada hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, alhamdulillah saya melihat dari alur pembicaraan Ibu Aminah itu luar biasa. Dalam coachingnya itu Bu Aminah sudah bisa menentukan prinsip-prinsip dalam coaching, kemudian bisa menanamkan kompetensi di dalam coaching juga, termasuk alur-alurnya. Nah ini saya nilai sangat baik Bu, luar biasa. Jadi saya nilai cukup baik, sehingga saya melihat coaching tadi ya Bu Nawi ya Bro, Bu Nawi itu dengan sendirinya dia bisa menemukan solusinya. Ini berkat coach Ibu itu luar biasa ya. Jadi menurut saya pengamatannya hari ini cukup baik. Ibu sudah bisa menanamkan prinsip-prinsip dalam coaching, kemudian bisa memasukkan kompetensi itu di dalam diri seorang coach, yang kemudian bisa menggali masalah coaching. Ini luar biasa Ibu Aminah, sangat baik. Oke Ibu Aminah, selanjutnya ini Ibu Aminah ya. Kemudian setelah Ibu mendengar berdasarkan pengamatan saya Bu Aminah ya, itu gimana rasanya? Perasaan saya sangat senang, dan karena saya merasa berarti sudah sesuai dengan alur kita ya. Senang ya Bu ya? Sudah menikmati hasilnya Bu ya? Iya. Hasilnya coach bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, luar biasa Bu Aminah. Saya sangat senang ya Bu ya. Oke. Ini Bu, untuk selanjutnya Bu ya, ini tadi Ibu sudah melaksanakan performa dengan baik ya Bu ya. Nah sekarang ini berkaitan dengan rencana tindak lanjut ke depan ini Bu Aminah. Kira-kira Bu Aminah akan mempraktekkan tindak lanjut ke depannya terkait dengan coaching hari ini? Ya, mungkin saya akan lebih banyak latihan Pak, atau mengimplementasikan coachingnya dengan alur kita dengan lebih baik lagi di sekolah maupun di rumah. Berarti Ibu Aminah akan menindaklanjuti ya hasil coaching ini, akan diperbaiki ke depannya. Kira-kira kan dilakukan apa nih Bu Aminah? Kemudian dalam 2 minggu ini Pak. Oh 2 minggu ini. Di mana kira-kira Bu Aminah? Di sekolah bisa Pak. Di sekolah. Ya. Nah sekarang untuk bisa berkolaborasi atau membantu Bu Aminah dalam meningkatkan ini siapa? Ya, seperti biasa Pak, yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin dengan kepala sekolah, terus dengan sejawat, dan karena ini urusannya dengan anak ya Pak ya, dengan anak-anak itu saya berkolaborasi dengan orang tua wali saya. Jadi gini Bu ya, jadi coach itu berarti ini Bu, Ibu akan mengembangkan terkait dengan coach ya, jadi dengan kepala sekolah ya. Jadi Ibu akan berbicara dengan kepala sekolah, mengajak kepala sekolah untuk bisa mendampingi Ibu ya, untuk bisa berjalan meningkatkan kompetensi coaching ke depannya lebih baik. Oke Ibu, luar biasa ya Ibu. Baik, ini Bu Aminah, dari pengamatan yang saya lihat ya dari awal hingga akhir ini, saya insya Allah akan saya catat ya Bu ya di form rubrik penilaian ya, berdasarkan rubrik yang saya catat di sini Bu Aminah. Oke Ibu Aminah, begitu ya. Jadi alhamdulillah Bu Aminah sudah berhasil untuk melaksanakan coaching hari ini Bu ya. Baik, terima kasih Bu Aminah atas waktunya ya. Sama-sama. Ya, atas waktunya. Nah kemudian ini Bu, sebelum saya akhiri Bu, kira-kira dari hasil observasi hari ini ya Bu ya, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan atau mungkin Ibu bisa dapatkan hari ini? Ya Pak, terima kasih Pak. Karena saya coaching ya Pak, yang saya dapatkan adalah proses Pak, proses berperan sebagai coaching ya Pak, untuk mendalami masalah. Coachnya itu agar dapat menemukan permasalahan sendiri Pak, bukan masalah sendiri. Ya. Ibu merasakan ya? Itu ya, jadi coaching sudah merasakan masalahnya ya. Oke.
Oke, siap. Baik, Ibu, terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah, Ibu hari ini mendapatkan proses yang baik. Dan terima kasih atas waktunya Bu Aminah, Bu Novi. Terima kasih ya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih.